Prodi Manajemen Pariwisata semester 4 NPM 2020-160. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai warga negara yang ada sejak kita dalam kandungan. Jadi hak ini ada ketika kita dalam kandungan. Contohnya yaitu hak berbicara, hak menyampaikan pendapat, atau hak lainnya. Dan untuk kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu dalam melakukan sesuatu. Peran sebagai warga negara guna mendapatkan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Contohnya saya sebagai mahasiswa yaitu wajib membayar SPP. Ini harmoni hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tradisi budaya Indonesia lebih mengenal kewajiban daripada hak sebagai bentuk penghamban rakyat kepada raja ataupun penjajah. Yang kedua itu pemikiran rakyat dikonstruksi mengedepankan kewajiban dan melupakan hak. Dan yang terakhir fenomena orang-orang menuntut hak dan malas melakukan kewajiban. Jadi contohnya itu malas melakukan kewajiban sering terjadi seperti malas untuk membayar pajak, malas untuk membayar SPP. Itulah fenomena yang sering kita jumpai. Ada 3 sumber, yaitu pertama historis. Historis itu ada perkembangan HAM di dunia dan kewajiban dasar manusia secara universal pada tahun 1997. Dan yang kedua yaitu sosiologi, yang di dalamnya ada sistem pemerintah di masa reformasi dan kebencian sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu politik. Yang pertama yaitu pemerintahan yang selalu tidak stabil dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang. Yang pertama itu hak di bidang politik, yaitu setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dan mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedua hak di bidang pendidikan, hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta dan ikut serta menangani pendidikan. Jadi di bidang di bidang pendidikan, semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, fasilitas yang layak, dan di bidang ekonomi, hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha. Dan yang terakhir yaitu hak di bidang sosial budaya, hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan pendidikan, penerangan, dan mengembangkan bahasa dan adat istiadat dan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya. Jadi hak di bidang sosial budaya ini kita harus menjaga ataupun melestarikan adat istiadat yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita. Jangan sampai lunturnya adat istiadat ini bisa membuat kekacauan di antara warga negara Indonesia. Saya akan menjelaskan warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, atau dengan kata lain mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara atau melalui proses naturalisasi. Dan bukan warga negara yaitu mereka yang berada dalam suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada atau orang asing, seperti duta besar atau konselor. Wujudkan sikap warga negara dalam pengembangan demokratis, itu yang pertama melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia memilih sesuai dengan hati nurani kita tanpa unsur pemaksaan dari orang lain. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik
Republik Indonesia. Di sini kita sebagai warga negara Indonesia yaitu kita harus menaati apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, mensukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dalam suatu pemilihan umum dibutuhkan warga negara yang jujur dan adil sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Dan yang keempat, bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil putusan dan menyangkut kepentingan bersama. Artinya ketika kita bermusyawarah untuk mufakat, tentunya kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima, saling mendukung dalam usaha pembelaan negara. Di sini kita dianjurkan untuk kita harus membela warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, saling menghormati kebebasan dalam hidup beragama. Dan dalam poin ini kita sebagai warga Indonesia tentunya harus menghormati agama-agama kita masing-masing. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak dasar sebagai suatu bangsa yang merdeka, yang berdaulat, serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan, yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan antara lain yang pertama yaitu menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara dalam pasal 26. Dan yang kedua yaitu persamaan penduduk di dalam hukum dan pemerintah terdapat pada pasal 27 ayat 1. Dan yang ketiga yaitu memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2. Dan yang terakhir, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan sesuai dengan undang-undang. Terdapat pada pasal 28. Dan yang terakhir yaitu kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu menjunjung tinggi nilai-nilai manusia dan keadilan. Terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Dan yang kedua yaitu menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, kedaulatan bangsa. Itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Dan yang ketiga yaitu menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan yang keempat yaitu setiap orang wajib membayar pajak untuk negara. Terdapat pada pasal 23 ayat 2. Yang berikutnya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak dan tanpa terkecuali pada pasal yaitu 27 ayat 1. Dan yang terakhir wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara pasal 30 ayat 1. Terima kasih. Itulah materi tentang hak dan kewajiban negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.